Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lingkungan industri kecil yang dibangun tahun 80-an. Ya, yang dibangun dan sampai sekarang masih eksis, dan ini adalah lift terbaik di Jawa Barat, mudah-mudahan terbaik di Indonesia ya. Khususnya untuk logam. Kalau logam mungkin yang terbaik di Indonesia ini. Dan karena semua estetnya hidup dan berjalan. Saya didampingi oleh tokoh fenomenal Bapak Haji Otin yang dari mulai berdirinya ini LIK sampai sekarang masih ada dan menyaksikan. Kita akan tanya nanti harapan dan keinginan menurut tokoh kita Bapak Haji Otin. Yang kedua, tokoh juga ini Bapak Uce Budiman. Pak Uce Budiman ini adalah kepala UPT ya, yang di sini. Jadi tahu persis ya, industri logam di Sukabumi hari ini sudah 900 ya. Dulu masih 300, naik ke 500, sekarang sudah 900. Sudah ada peningkatan yang cukup baik. Kemudian dari Hikmat Taufik, dia juga salang melintang di industri manufaktur. Bagaimana harapan ke depannya ya. Baik, saya sekaligus juga moderator, tapi nanti ikut juga bicara karena saya juga punya kompetensi di situ. Baik, kita pertama nih ke Haji Otin. Harapan ke depan ya, kita nggak usah bicara ke belakang. Harapan ke depan industri logam khususnya di sini, di LIK ini bagaimana, dan keinginannya bagaimana supaya ini ada datanya. Kita mudah-mudahan ke depan juga kita bisa komunikasi dengan legislatif maupun eksekutif di pusat ya. Ini menjadi satu bahan masukan. Kira-kira bagaimana? Silahkan Sud. Harapan ke depan untuk industri logam ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi pengalaman, kemampuan dan sebagainya itu udah memadai. Ya. Hanya yang harus dipikirkan dan diminta dalam artian pemikiran dari para pemangku kebijakan ya, adalah bagaimana caranya pelaku-pelaku UKM industri logam ini merubah mindsetnya dari mulai job order ke paling tidak mengarah ke industri yang berkelanjutan lah, atau lebih ini lagi ke manufaktur atau kita menciptakan spesialisasi produk misalnya. Itu memang pasar ini memang sudah ada, tapi mungkin ini kami ini belum bisa menjangkau ke arah sana. Satu itu. Kedua, untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak luar, mindset inilah yang harus dirubah di kita ini. Pertama, dari sisi lokasi ini ada satu istilah, di situ ada industri kecil, di situ ada kekumuhan. Ini yang harus segera ya, baik itu oleh kami dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama lah ya, sedikit-sedikit mengikis itu. Baik. Terima kasih. Tadi ada 2 poin dari tokoh kita, Pak Otin. Sebetulnya hampir ini sangat normal saja ya. Yang pertama adalah kejelasan produksi sehingga dia berkelanjutan. Ya. Jadi membangun satu ekosistem yang berkelanjutan sehingga produksinya terus-menerus tidak berhenti, sehingga kita menjadi pemasok sektor industri ini. Nah, ini catatan yang penting, mari kita diskusikan nanti ini ya. Bukan hanya job order aja ya. Yang kedua adalah industri ini harus ditata menjadi memenuhi standarisasi industri ya. Saya kira bisa standarisasi lingkungannya, kemudian juga standarisasi peralatan dan lain sebagainya, termasuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya.
ya tempat parkirnya juga indah segala itu. Nah ini hal yang sangat normatif di usia Indonesia yang ke 76 tahun ya sebetulnya. Ya kalau saya juga betul Pak Joti, saya datang ke Taiwan, industri kecil Taiwan, saya datang ke industri kecil di distrik Wuxi di Cina daratan, dan saya datang juga ke industri-industri di Jepang ya, di Kawasaki maupun di Guma. Itu adalah memang peran serta pemerintah yang terus ya. Nah, jadi keinginan bukan hanya keinginan pemerintah, tapi keinginan pemerintah bersatu dengan masyarakat. Nah ini mari kita ciptakan ya Delik ya. Itu sudah sangat realistis. Pembangunan infrastruktur yang lebih modern ya. Kemudian juga spesialisasi karena saya lahir di industri ini. Nah, bagaimana menurut tokoh yang satu ini, Bapak Uce Budiman? Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan tokoh fenomenal sendiri, Bapak Haji Jaki, yang dimana beliau sendiri sebetulnya sudah arang melintang di bidang industri logam yang sudah punya nama. Kalau kita lihat tadi di sini bahwa di UPT LIK Sukabumi memang tahun 83 ada mesin-mesin peralatan yang cukup baik pada saat ada waktu itu. Nah, harapan kami ke depan dengan hadirnya Bapak Haji Jaki di sini, bisalah ke depan kita ditambah mesin-mesin peralatan untuk industri logam yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya, yang mesin-mesinnya lebih canggih dibandingkan yang kemarin-kemarin. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Otin, bagaimana kita membuat satu produk-produk yang manufaktur, yang dimana mungkin dibutuhkan alat-alat yang memang dibutuhkan seperti yang sekarang tadi Bapak lihat di industri di luar negeri. Terima kasih. Baik, selanjutnya Hikmat Taufik ya. Ini Hikmat Taufik adalah penghuni penghuni LIK juga ya, yang di sebelah Pak Haji Otin ini ya. Gimana nih harapan ke depan? Harapan ke depan industri logam ini, karena saya insya Allah di Pak Haji Otin ya, Pak Uce, saya berjuang di tatanan legislatif maupun nanti di eksekutif. Saya akan saya berjuang ya untuk Sukabumi ya, khususnya industri logam Sukabumi ya. Silakan masukannya. Terima kasih. Supaya ini menjadi data. Ya, terima kasih. Baik. Barusan disampaikan oleh Pak Haji Jaki, di mana memang saya sendiri dibimbing dan dibina sudah sedemikian lama oleh Pak Haji Jaki, sehingga sangat mengenal terkait dengan industri manufaktur. Harapan saya ke depan berbicara manufaktur khususnya di lingkungan industri kecil, karena ini lingkungan yang sudah tadi disampaikan Pak Haji Otin, secara pekerjaan sanggup ya, secara teknikal cukup memadai, karena ini cukup rentang waktu yang sedemikian lama. Mungkin tambahannya adalah terkait dengan marketnya. Market yang utama daripada produksi adalah market. Karena di LIK itu sendiri supaya semuanya bisa lebih eksis dan lebih besar lagi. Dan yang kedua adalah terkait dengan sistem. Karena apapun bicara industri ini harus berbasis sistem, apalagi hari ini ya kita semua tahu perkembangan teknologi sebegitu cepatnya, sehingga ini sistem manufaktur yang baik yang perlu dikembangkan di lingkungan industri kecil ini supaya LIK ini semakin maju karena secara usia ini sudah sedemikian 40 tahun lebih 40 tahun lagi, makanya yang harus ini adalah sistemnya dan market. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hikmat, Pak Uce dan Pak Otin ya. Jadi kita nanti akan ada bincang-bincang yang jauh lebih waktunya cukup panjang, karena ini ada permulaan aja. Kita undang tokoh siapa ya, kemudian dari pemerintahannya juga ada, pemerintahannya kita undang untuk berbincang-bincang khusus logam Pak Uce. Nah kita nanti siapkan undangannya sehingga mau kemana ya industri logam kita ini, dan ini menjadi satu data. Insya Allah ke depan juga saya sudah merancang namanya ada kelompok usaha logam. Aktanya sebentar lagi selesai dan itu menjadi payung ya. Dan kelompok usaha logam ini nanti akan mengeliminasi atau ke masalah-masalah di industri logam ditutupi oleh kelompok usaha logam itu ya. Nah mudah-mudahan juga ini disupport
oleh pemerintahan Jokowi dan disupport juga oleh DPR, pemerintahan legislatif ya, DPR RI, karena mereka yang punya uang, kira-kira seperti itu ya. Ya, dia turunkan uang, tapi insya Allah uang sampai sini amanah ya, karena saya sendiri ikut memantaunya ya, kelompok usaha logam. Nah, untuk teknis dan lain sebagainya nanti kita bicarakan lebih jauh ya, karena kita akan ada lagi ngariung obrol bareng bersama Ayep Jaki ya, Baraya Ayep Jaki ya, kira gitu ya. Nah, untuk kepentingan memajukan industri logam khususnya. Terima kasih Pak Utin, terima kasih ya, sampai jumpa lagi Pak Uce, Pak Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus